Yang pertama, saya salah undang. Saya dikasih tahu jam 10. Jadi saya datanglah jam 10. Ternyata undangan jam 8. Jadi pada saat ini bukan saya yang salah, tapi yang mengundang saya. Yang kedua, coba buka catatan hidup saya yang ada di Google. Saya tidak pernah mondok, tidak pernah pesantren, tapi bisa jadi ustadz. Apa sebabnya? Salah satu diantaranya, saya rajin ikut lomba. Saya rajin ikut lomba, mulai saya waktu SMP. SMP di kampung. Masuk SMA, saya ikut lomba. Kalau ada lomba MTQ, saya masuk MSQ, Musabaqah Syarhil Quran. Saya ikut lomba pidato. Kalau saya kalah di kecamatan A, saya ikut lagi di kecamatan B. Saya rajin ikut lomba. Dan itu paling tidak enak kalau kita dapat giliran sudah tengah malam dan tidak ada penonton. Bayangkan kalau kita sudah siapkan ini naskah yang baik, tidak ada yang nonton ki. Yurinya juga sudah cakerudu. Coba itu sudah dilalui semua. Dan paling enak kalau kita di penampilan pertama dan banyak yang nonton. Biasa saya bawa PT-PT sama teman. Saya bilang kalau kita menang, kita bagi-bagi hadiah. Ada cara saya waktu ikut lomba. Ku bagi memang temanku 4 bagian. Kamu di situ, kau di sini, kamu di sini. Kalau saya angkat dan saya ada kata, saya kasih kode, kasih ini, tepuk tangan kona. Nah, tepuk tangan mereka terpengaruh yang lain. Nah, itu ada strategi. Jadi, adik-adik sekalian, lomba bukan sekedar mencari juara, tapi lomba adalah bagian dari menempa diri. Semakin sering kita ikut lomba, semakin kita tahu apa yang baik untuk diri kita. Jadi jangan kecewa ketika gagal, apalagi sampai memfitnah juri. Ada persekongkolan. Bukan persekongkolan, kau memang toh masih ada kekuranganmu yang mesti diperbaiki. Ya. Nah, dede-dede sekalian, jangan ada sakwa sangka. Pakesingi niatmu. Dulu kata orang Bugis, saya masih ingat sekali, setiap ada mau dilakukan, orang tua bilang, pakesingi memang ni niatmu nak. Pakesingi memang ni niatmu. Kasih bagus niatmu. Kalau niatmu baik, insya Allah bagus hasilnya. Ya, kejar hadiah, ya hadiah tuh jinu dapat. Ya, kalau kau tidak dapat hadiah, kecewa. Tapi kalau kita niat syiar Islam, saya mau hadir karena syiar Islam. Saya mau hadir supaya ini MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran, banyak yang hadir. Kasihan kalau lomba idol, banyak pesertanya, ngantri sampai berjemur. Kenapa MTQ kurang? Jawabannya karena memang masuk surga itu tidak gampang. Kalau ada orang bilang masuk neraka, masuk surga susah, masuk neraka gampang, tak balik. Justru masuk neraka yang gampang, masuk surga yang gampang, masuk neraka susah. Apa maksudnya? Judi bayar, dapat polisi masuk penjara. Narkoba bayar, dapat polisi masuk penjara. Berzina bayar, didapat istri kacau rumah tangga.
Ya toh? Dan itu semua penyebab masuk neraka. Sholat gratis, berjamaah gratis, mengaji gratis, pengajian gratis, naik haji kalau mampu pokok. Dan itu semua pintu masuk surga. Adik-adik sekalian, tidak banyak yang bisa saya sampaikan, tapi percayalah kehadiran kita di sini adalah sebuah ibadah. Insyaallah niat kita ingin menggembirakan, ingin meramaikan, ingin mensyiarkan Al-Quran. Masya Allah. Ada saatnya nanti Al-Quran akan menolong kita. Ada saatnya, pasti hakul yakin, ada saatnya Al-Quran yang akan menolong kita. Kalau di dunia ini Quran menjadi pegangan kita, ya kok dia gak kamu keteni kurangi, dia gak muite kurangi, dia membati-bati kurangi, dia tuh natu nabati-bati kok mati kok. Begitu saja. Kalau kau tidak pernah urus Quran waktu di dunia, tidak pernah kau pegang-pegang Quran di dunia, tidak pernah kau lirik Quran di dunia, ya tidak lirik tongko itu nanti kalau mati mau diabaikan kita. Alhamdulillah. Adik-adik sekalian yang hadir, putri-putri cantik-cantik. Alhamdulillah. Cowok-cowoknya cakep-cakep. Tapi jantung aku baku lirik-lirik dulu. Ya kan? Nah, bedakan kita aktivis Islam dengan yang di luar. Bedakan kita orang yang selalu pegang Quran dengan orang yang ada di luar. Tentu ada bedanya. Kalau kita tidak ada beda, apa jipale? Nah, saya kira demikian. Saya tidak tahu apa lagi mau kujelaskan. Nah, kalau ada yang mau bertanya, saya kasih waktu. Silahkan. Saya ini semenjak sakit, saya bilang bersyukur kalian yang sehat. Mau sekali mak saya rasa ceramah. Kalau saya lihat YouTubeku waktu saya masih sehat, saya bilang segarnya saya punya wajah. Sekarang, ya silahkan. Asal jangan tanya Ustaz pilih presiden mana. Terima kasih Pak Ustaz. Saya masih sakit sampai sekarang. Alhamdulillah. Kalau minat selalu ada Pak. Cuma saya sayang istriku. Saya kalau Bapak tanya masih minat ke Ustaz, karena ini dalam masjid tentu berdosa saya kalau bohong. Ya, kalau minat selalu ada minat Pak. Boleh dikata tiap hari. Cuma bukan saya takut sama istriku, saya sayang istri saya. Waduh, Bu, serius kah ini ya Dede? Serius saya ini. Saya kan sudah 10 tahun sama Mama Nyece. Tapi boleh dikata tidak pernah sama. Jalan terus kerjaku kan waktu sehat. Paling pulang 1 hari, pergi lagi 1 minggu. Pulang lagi setengah hari, pergi lagi 15 hari. Begitu aja waktu saya sehat. Jarang saya serumah. Sekalinya saya sakit, barulah saya serumah. Apalagi saya waktu di rumah sakit di Singapura, saya bilang saya protes Allah kalau tidak masuk ini istriku surga. Meskipun umurnya masih sangat muda. Masih sangat muda istri saya itu Pak. Kemarin Pak Husni Tandra datang ke rumah saya membesuk, nah kira anakku. Cek kalau mama nak datang jemput, nak bilang cek ada kakakmu datang jemput kau, nak bilang mamaku itu. Kalau saya jemput, nak bilang cek ada kakakmu datang jemput, nak bilang bapakku itu. Ada Ustaz, boleh saya nanya? Iya. Seandainya betul serius Ustaz masih mau, ada tetangga. Jadi begini bapak-bapak ya, saya sudah bilang kalau mau saya selalu mau, cuma saya sayang istriku.
Itu jadi masalah. Iya. Mungkin Masya ada Allah. pertanyaan yang lain lagi untuk jamaah. Apa ini? Pertanyaan yang berbeda ya, jangan sama juga. Ya. Kalau ada yang mau bertanya ini mungkin dulu. Ya. Kriteria laki-laki yang baik. Ada putri, kriteria laki-laki yang baik. Satu, lihat sholatnya. Begitu juga perempuan. Kalian mau cari suami, kalian mau cari istri, lihat kok sholatnya. Mana? Ya. Mungkin bagian perempuannya ada yang mau bertanya? Ya, Muda perempuan. milenial. Perempuan. Ya, perempuannya. Ya. Jangan tawa video ini, jangan video tawa. Mau kalau tanya Ustaz, bagaimana cara tahu ada temanku? Ada temanku pernah bertanya Ustaz, bagaimana ini suka curhat sama saya tuh? Iya, bertanya sama saya Ustaz, cuma tuh tidak tahu Kak mau bilang apa sama dia, jadi mungkin mau tanya Ki, bagaimana caranya? Dia bilang begini sama saya, bagaimana caranya yakinkan ini pasangannya untuk segera ini. Halalkan, ya. Terima kasih. Pertama, ada dia ini serius. Dengar dulu deh, ini serius ya. Banyak orang sesat karena salah memilih tempat curhat. Itu dulu. Jadi kalau mau curhat, lihat dulu siapa temanmu curhat. Ya. Jangan sampai kau curhat ember bocor. Ya, disuruh simpan rahasia malah nabongkar rahasiamu. Besok-besok ada yang mau lamar kok, rahasiamu yang tadi itu sangat rahasia, terungkap gara-gara tempatmu curhat salah tempat. Ya, curhat kepada ibu bagus. Karena itu orang tua, tidak mungkin nak kasih kau jalan keluar yang keliru. Kenapa mesti malu? Dia ibumu. Tidak mungkin dia rahasiamu itu yang sangat rahasia dia cerita. Lebih ke cerita ke ibu. Itu paling baik. Sambil kau menangis, kau peluk-peluk ibumu, itu kau peluk sorga. Dan pasti dia kasih kau jalan keluar yang baik. Ada ini yang suka Kak, tapi begini. Itu jauh lebih tepat kamu tempat curhat kepada ibumu. Ya? Dan dia akan cerita ke suaminya. Entah lain bapakmu. Ada yang bagus suka ini anak tak begini. Nah, bapaknya akan kasih tahu itu anaknya yang laki-laki. Coba kau selidiki siapa ini yang laki-laki. Nah, ternyata sudah nak selidiki. Baik ji Pak, keluarga baik. Sudah suruh melamar. Kalian juga cewek jantung kau lama mau dipatolo-tolo. Dijanji-janji jago silver queen. Paceton. Malam minggu dibawakan coklat tak satu. Berbunga-bunga mimikar. Jam mau kode pacaran. Saya mau tahu. Saya sama istriku yang di rumah itu tidak pernah ketemu. Tidak pernah aku lihat foto. Jadi ceritanya begini. Saya ke pesantren Darul Istiqomah. Sebelumnya saya lagi di bandara. Ketemu Prof. Penny Haju. Dosen guru besar FKM Unhas. Dia bilang, Ustaz menikah kok. Tidak enak jadi mubalik tidak di stream. Mubalik kiri kanan nasihat perkawinan. Baru konda ada istrimu. Saya bilang, langsung dia bilang, ada keluargaku sarjana Quran di Gorontalo. Kalau kau mau, baiklah. Pulang dari Malaysia, baru kita pergi lihat, kenalan. Pergilah saya Malaysia. Waktu itu saya lagi ambil S3. Nah, sudah
pulang dari sana, tiba-tiba saya lagi mengajar. Saya kan dosen di Sospol Unhas. Saya lagi mengajar, tiba-tiba na SMS, Kak, belum ada WhatsApp waktu itu. SMS. Woi, bagaimana? Mau ikut pergi acara nikah massal? Waktu itu di Darul Istiqomah ada nikah 40 pasang. Dan menikah 16 tahun, 17 tahun. Cepat-cepat menikah semua perempuannya. Lalu dia bilang apa? Tidak bisa menghafal kalau jatuh cintai. Kalau dikasih menikahi, hafalannya fokus. Sudahlah, ikutlah saya. Begitu saya ikut, tiba-tiba ada ibu-ibu disebut namanya. Padahal ada gubernur, ada ketua DPR waktu itu. Tapi ini disebut, terima kasih kepada Ibu Haji Nadira yang telah membantu acara ini. Saya tanya Prof Penny, siapa itu? Satu-satunya ibu-ibu disebut ucapan terima kasih. Dia bilang dia membantu ini pesantren, banyak membantu pesantren. Wah, sekalinya naik mobilnya, wah, mobil waktu itu yang dipakai mobil seperti mobilnya presiden. Dia bilang, wih, hebat ini. Saya tidak tahu kalau dia itu yang punya. Dia bilang ada anaknya di Gontor. Prof Penny Haji ngomong waktu itu, dia bilang ada anaknya penghafal Quran 2 di Gontor. Memang kasih kenal Kak. Dia bilang bagaimana sepupuku? Saya bilang mana saja yang cepat. Kenalan saya itu ibu. Sudah itu hari Ahad saya kenalan, Jumat pi melamar. Ahad saya kenalan ibunya, Jumat saya pi melamar. Saya ingat sekali, selesai khotbah saya itu ada di Jalan Alauddin Masjid, komplek BNI atau komplek BIK itu. Ada masjid di situ kan? Ya? Komplek BI ya? Nah, selesai saya khotbah, langsung saya bilang, saya lebih pi melamar. Saya kasih tahu sopirku, kau tahu Limbung? Saya waktu itu saya belum tahu itu Limbung. Dia bilang sopirku, saya tahu nih, ayo kita ke Limbung. Pergilah saya ke Limbung, bayangkan bos. Dalam perjalanan baru saya telepon ibuku. Mak, melok kalau letuk. Dia bilang mamaku, ni kan melok meletuk ki. Kadaka apa kepala korang. Wih, makasih. Masalahnya nak puji moko kah? Dia bilang masalahnya dia suka aja kok kah? Saya bilang ini juga saya belum kenalan. Wih, kalau doa nggak bawa nak. Saya bilang doakan saja saya. Baiklah, pergilah saya melamar. Itu saya telepon itu yang penghubung. Dia cuma bilang pokoknya toko Nas Group. Itu Nas Group. Pergilah saya. Didapatlah itu. Enggak percaya saya bilang ini bilang Nas Group. Sampai saya tanya sopir, coba kok ini jika ini nih. Karena rumahnya kan itu di Limbung itu tinggi sekali. Sampai lagi saya masuk, pakai lift lagi rumahnya. Bayangkan kalau di kampung baru ada rumah pakai lift. Biasanya mall dipakai toh. Saya bilang dalam hatiku, saya bilang sama sopirku, pulang maki saja deh. Orang Bugis bilang, dek datang kaki, dek datang kaki. Pulang maki, nah bilang sopirku, tak kalah di sini maki Ustaz. Naiklah saya di lantai 4. Langsung saya bilang, cerita dulu, saya perkenalkan siapa diriku. Cuma kan enggak boleh dengar semua orang. Jadi saya baku bisik-bisik nih, berdua, baku dekat sama ibu, saya panggilkannya ibu. Sudah itu cerita-cerita langsung saya bilang, ibu saya dengar ada beda anak tadi Gontor 2. Dia bilang, iya ada 2 anakku itu di situ. Lagi menghafal. Ini saya mau datang untuk melamar. Langsung apa nak bilang itu ibu? Subhanallah, dikabulkan doaku. Waktu saya umroh, memang saya berdoa, ya Allah kalau ada yang lamar anakku dan baik agamanya, siapapun dia, saya terima. Saya bilang dalam hati, masuk gigi 1. Amam ini, aku bilang amam Mika, aku bilang baik agama, penceramah nak kene. Kecuali nak bilang baik kerjanya mundur kak.
Nah bilang baik agamanya, aku bilang masuk kategori ini karena ke penceramah kondang tuh. Tapi belum Pak Kondang waktu itu, tuh belum banyak yang kenal saya, belum masuk, belum punya channel YouTube. Sudah itu langsung dia bilang, tapi saya bapaknya masih ada bapaknya lagi di Singapura. Tapi tanam maki soal bapaknya saya punya urusan. Saya bilang lagi masuk gigi dua. Umumnya. Jadi adik-adik sekalian, jangan kau terbawa tradisi yang tidak ada faedah. Uang panai, ngapain uang panaimu banyak? Habis pesta, diambil memakmu. Lebih baik sunrangmu yang banyak. Mahar yang banyak, karena mahar itu haknya perempuan, tidak boleh diambil suami. Besok-besok mau kau cicil rumah, suamimu bisa dipinjam dulu. Dek, ada dulu uang panai itu, uang mahar dulu 150 juta, bisa kasih pinjam dulu 100 juta. Itu berdosa kau kalau kau ambil itu. Harus kau, kalau kecuali dia bilang, dede, kenapa sih dia pinjam-pinjam? Dipakai berdua, itu halal mi. Nih, oke mi? Cukup kapan di? Yang ketiga, ya. Iya Haji mungkin mau? Ada lagi cewek, ada yang mau bertanya? Itu saja deh, kalau mau kau dapat suami yang baik, lihat sholatnya. Itu mau saja. Kalau baik sholatnya, masa depanmu insya Allah bagus. Tapi kalau tidak beres sholatnya, jangan mau kau, biar dia gagah bagaimana, cerdas bagaimana, jangan kau percaya. Tuhannya saja dia tipu. Izin Ustaz. Iya Ustaz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz Dasar Rasid senantiasa diberikan kesehatan. Amin ya Allah. Pertanyaan saya Ustaz, di sini ada banyak teman-teman pengusaha. Tadi juga sempat hadir dari pemerintahan. Iya. Bagaimana seharusnya sikap kita sebagai pengusaha atau pemerintah, Ustaz Dasar bisa memberi pesan supaya giat-giat seperti ini itu bisa rutin berjalan, dan alhamdulillah kami melihat sponsor dari MTQ kali ini luar biasa betul, memberikan apresiasi 1 unit rumah. Bagaimana supaya ini itu bisa rutin dilaksanakan dan meriah, supaya orang-orang yang memuliakan Al-Quran ini itu bisa kita muliakan. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah itu tidak pernah melarang kita jadi pengusaha. Bahkan Anda tahu kenapa Abu Bakar, Utsman itu gampang dan cepat masuk Islam? Karena persahabatannya dalam usaha. Itu kenapa Abu Bakar cepat masuk Islam, Utsman cepat masuk Islam, Abdurrahman bin Auf masuk Islam? Karena persahabatannya dalam usaha. Karena dia lihat ini Muhammad manusia yang tidak pernah bohong, manusia paling baik, tidak pernah merugikan orang. Dan begitu dinyatakan Nabi, mereka cepat mengakuinya. Nah, pengusaha, cuma satu cobaannya pengusaha. Kalau dia mampu lompati itu bakil, pelit, sekek, kikirigan lapak kujam batang. Kalau dia bisa lewati itu lebih gampang masuk surga daripada kita orang miskin. Apa mau kalahkan orang kaya? Sembayang kok, sembayangi juga. Puasa kok, puasa juga. Tahajud kok, tahajud juga. Mengaji kok, mengaji juga. Berjamaah kok, berjamaah juga. Tapi dia pergi haji, diam-diam maki kita, kan daruanta. Dia bangun masjid, diam-diam maki kita. Kita hanya menjadi buruh. Orang kaya yang pemurah, nomor 1 masuk surga. Kalau dia pemurah, maka penyakitnya orang pengusaha itu bakil, pelit. Nah, di situ masuknya setan. Nabi kok, baik rumah aja ini hadiahnya, bisa kau jadikan modal. Nah, masuk misalnya setan. Jangan kok, yang kecil-kecil mau. Itu masuk lagi setan.
Jangan pikir ketika sudah mau menyumbang, lewat sudah begini, lewat setan. Tidak, nagoda kau lagi. Kasih saja nanti yang kecil-kecil, biasa-biasa. Itu setan. Jadi untuk melewati semua itu adalah mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan lompatan yang paling penting bisa dilalui pengusaha kalau dia menjadi dermawan. Tidak ada memang tong kalah kalau dermawan orang pengusaha dan dia dermawan. Ya. Nah, cuma yang begini-begini adik-adik sekalian, upload, share di medsos kalian supaya ada syiar. Orang kan pasti kaget. Tahu MTQ hadiahnya rumah. Itu bisa membuat orang surprise. Hadiahnya tahu mengaji rumah. Ya kan? Dan luar biasa terhadap aktivis qori-qoriah. Tidak gampang tong itu mencari qori dan qoriah. Mudah-mudahan yang menang menjadi qori atau qoriah yang istiqamah mendendangkan Al-Quranul Karim. Saya masih ingat Ustadz Bahar, saya masih sering dulu lihat beliau ikut-ikut lomba di MTQ, ya, sama saya waktu itu. Alhamdulillah dengan izin Allah kita eksis tetap sampai jalurnya sekarang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang menang kalau mau ada masjid saya nanti kalau dia mau. Jadi imam di masjid saya, ada masjid saya bikin, ada ruang khusus imam. Jadi bukan bilang dibikinkan kamar kecil, jadi saya bikinkan tersendiri untuk imam. Ya. Ada kalau mau, ada di kampung saya. Itu lebih cantik lagi rumahnya imam. Saya kasih kamarnya ber-AC, lengkap dapurnya, ya. Pokoknya saya buat seperti rumah saya sendiri untuk imam. Nah, cuma agak jauh dia di kampung di Pinrang. Nanti ada finansial, tetap ada. Nah, kalau ada yang mau, silakan nanti hubungi nomor telepon dan nomor telepon atau langsung ke saya. Ada juga yang masjid yang lagi saya bikin di Talasak City. Nah, itu rumahnya juga imam saya pisahkan. Ya, memang rumah untuk imam. Ya, bukan bilang ini kan kalau di samping-samping tidak bisa masak. Tinggal hanya sekejap saja pergi. Ini rumah saya bikinkan untuk imam, untuk menghargai imam. Ya, karena kalau imamnya bagus, insya Allah baik. Imam di kompleks saya, ndak, artinya memang baik caranya membuat kita khusyuk sholat. Saya senang. Saya bawa umroh nanti insya Allah bulan 7.